Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dan teman-teman semuanya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang pertama untuk mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Dan yang pertama ada saya Laila Ahmad Syarani dengan NBI 146 2153. Saya sendiri jadi Jalovita atau Perisa dengan NBI 146 21154. Saya Muhammad Wahyu Pratama, NBI 146 200158. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 19770 pada tahun 2017. International Organization for Standardization atau ISO merupakan sebuah standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO akan sangat menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun peningkatan sistem manajemen mutu. ISO 19770 pada tahun 2017 merupakan standar internasional yang berfokus pada manajemen aset TI atau ITAM dan memberikan panduan tentang bagaimana organisasi harus mengelola aset TI mereka. Manajemen aset TI atau ITAM adalah serangkaian praktis bisnis yang menggabungkan fungsi keuangan, inventaris, dan kontra untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mendukung manajemen siklus hidup dan pengembalian keputusan strategis dalam lingkungan TI. Aset TI diklasifikasikan sebagai informasi, sistem, atau perangkat keras milik perusahaan yang digunakan dalam aktivitas bisnis. Proses manajemen aset TI biasanya melibatkan pengumpulan inventaris terperinci atas aset perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan organisasi, lalu membuat keputusan bisnis yang tepat mengenai pembelian dan redistribusi terkait TI. Untuk standar ISO untuk ITAM telah menetapkan seperangkat standar resmi untuk ITAM. Kelompok standar ISO pada tahun 19770 terdiri dari 5 bagian utama dan diperbarui pada tahun 2017. Nah, di bawah ini adalah 5 bagian dan apa saja yang diperlukan sebagaimana diringkas oleh Francis Fish. Untuk yang ISO atau IEC 19770 yang pertama adalah kerangka proses yang menguraikan praktik terbaik ITAM dalam sesuatu organisasi. Hal ini memberikan organisasi cara untuk membuktikan bahwa mereka melakukan ITAM sesuai standar yang memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan dan mendukung aktivitas manajemen layanan TI. Untuk yang kedua adalah standar data untuk tag identifikasi perangkat lunak. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang diterapkan pada perangkat tertentu. Untuk yang ketiga adalah standar data yang merinci hak dan hak yang terkait dengan perangkat lunak dan metode untuk mengukur konsumsi lisensi atau hak. Untuk yang keempat adalah standar pengukuran yang memungkinkan pelaporan standar pemanfaatan sumber daya. Standar ini sangat penting ketika mengelola lisensi pusat data yang kompleks serta perangkat lunak dan perangkat keras berbasis cloud. Untuk yang terakhir adalah memberikan gambaran umum tentang standar ITAM yang ditentukan ISO dan kosakata terkait. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu adalah sebagai bagian dari penilaian konseptual ISO 9770 pada tahun 2017, berikut adalah indikator audit, yaitu yang pertama adalah kebijakan dan prosedur, yaitu isinya mengenai organisasi wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan didokumentasi yang sesuai untuk manajemen aset teknologi informasi. Yang kedua adalah identifikasi aset, yaitu semua aset teknologi informasi diidentifikasi dengan benar dan terdaftar dalam inventaris yang terkini. Yang ketiga yaitu penilaian nilai aset, yaitu evaluasi mengenai nilai aset teknologi informasi yang telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu pengadaan aset, yaitu memeriksa apakah ada proses yang jelas untuk pengadaan aset teknologi informasi yang mencakup persetujuan, pembelian, pemasangan, dan pemantauan. Untuk yang kelima, yaitu penggunaan dan manfaat, yaitu meninjau penggunaan aset teknologi informasi untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk yang keenam, yaitu pemeliharaan dan pembaruan, yaitu memastikan bahwa ada prosedur pemeliharaan dan pembaruan yang sesuai untuk semua aset teknologi informasi. Untuk yang ketujuh, yaitu adalah keamanan aset,
yaitu memeriksa keamanan aset teknologi informasi untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap ancaman keamanan. Untuk yang kedelapan, yaitu pensiun aset, yaitu mengevaluasi prosedur pemensionan aset teknologi informasi dan pemusnahan data yang sesuai saat aset tidak lagi diperlukan. Untuk yang kesembilan, kesesuaian perangkat lunak, yaitu memeriksa apakah perangkat lunak yang digunakan di organisasi memiliki lisensi yang sesuai. Untuk yang ke-10, monitoring dan pelaporan, yaitu memastikan bahwa ada mekanisme monitoring yang efektif untuk aset teknologi informasi dan bahwa laporan berkala disusun untuk mengukur kinerja manajemen aset. Untuk yang ke-11, yaitu ada auditor eksternal, yaitu tujuannya adalah mengevaluasi apakah audit eksternal atau pemeriksaan independen lainnya telah dilakukan sesuai dengan standar ISO 19770 tahun 2017. Untuk yang terakhir, yaitu kontinuitas bisnis, yaitu meninjau apakah ada perencanaan kontinuitas bisnis yang mencakup pemulihan aset teknologi informasi dalam skenario darurat dan bencana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Audit berdasarkan ISO 19770 tahun 2017 adalah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi mematuhi standar tersebut dalam manajemen perangkat lunak dan lisensi perangkat lunaknya. Audit semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi telah menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan standar ISO 19770 tahun 2017 dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya perangkat lunak. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam melakukan audit berdasarkan ISO 19770 2017. Yang pertama ada penentuan lingkup audit. Yang pertama yaitu penentuan ruang lingkup audit, yaitu area dan proses mana yang akan diaudit. Ini dapat mencakup manajemen lisensi perangkat lunak, identifikasi dan penelusuran perangkat lunak, pemantauan pemakaian perangkat lunak, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak sesuai dengan ISO 19770 2017. Yang kedua ada persiapan audit. Yang kedua ada persiapan audit mengidentifikasi tim audit yang terdiri dari auditor yang kompeten dalam ISO 19770 tahun 2017 dan memiliki pemahaman tentang manajemen perangkat lunak. Lalu mengumpulkan dokumen dan catatan terkait manajemen perangkat lunak seperti perjanjian lisensi, daftar perangkat lunak yang dimiliki, dan dokumen pemantauan pemakaian perangkat lunak. Yang ketiga ada pelaksanaan audit, yaitu melakukan wawancara dengan personel organisasi yang terlibat dalam manajemen perangkat lunak, memeriksa dokumentasi dan catatan terkait manajemen perangkat lunak, mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap prinsip-prinsip dan persyaratan ISO 19770 tahun 2017. Harusnya mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran lisensi perangkat lunak. Yang keempat ada penyusunan laporan audit, yaitu ada menyisipkan temuan-temuan audit yang diidentifikasi, termasuk ketidaksesuaian atau pelanggaran lisensi perangkat lunak jika ada. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan, kemudian memberikan ringkasan kesimpulan audit. Yang kelima ada tindak lanjut. Organisasi harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap ISO 19770 tahun 2017 dan meningkatkan tata kelola perangkat lunak mereka. Audit berikutnya dapat dijadwalkan untuk memeriksa kemajuan organisasi dalam memperbaiki tata kelola perangkat lunak mereka. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada lembar audit manajemen aset teknologi informasi. Nah, laporan temuan audit, nomor pangkat audit yaitu ISO 19770 pada tahun 2017. Nah, yang pertama ada item audit pendaftaran aset atau aset inventory. Untuk item auditnya adalah apakah organisasi memiliki pendaftaran lengkap aset teknologi informasi yang dimiliki termasuk perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak yaitu software. Untuk
item evaluasinya adalah evaluasi apakah daftar aset teknologi informasi mencakup semua aset yang dikelola oleh organisasi. Yang catatan auditornya yaitu pastikan semua aset termasuk dalam daftar dan identifikasi yang tepat. Untuk yang kedua adalah lisensi perangkat lunak atau software licensing. Untuk item auditnya yaitu apakah organisasi memiliki lisensi yang valid dan sesuai untuk perangkat lunak yang digunakan. Untuk item evaluasinya yaitu tinjau dokumentasi lisensi dan cocokkan dengan penggunaan perangkat lunak yang sebenarnya. Dan catatan auditnya, pastikan bahwa lisensi perangkat lunak sesuai dengan penggunaan yang ada dan tidak ada pelanggaran. Untuk yang ketiga adalah pembaruan perangkat lunak atau software update. Untuk item auditnya, apakah organisasi memiliki prosedur yang dokumentasi untuk memantau dan menerapkan pembaruan perangkat lunak. Untuk item evaluasinya yaitu tinjauan proses pembaruan perangkat lunak dan periksa apakah semua sistem mendapatkan pembaruan secara teratur. Untuk catatan auditornya itu pastikan pembaruan perangkat lunak dilakukan secara konsisten. Untuk yang keempat adalah keamanan aset atau aset security. Untuk item auditnya, apakah tindakan keamanan telah diterapkan untuk melindungi aset teknologi informasi dari ancaman dan resiko. Untuk item evaluasinya, tinjauan kebijakan keamanan, akses, dan perlindungan data yang ada. Untuk catatan auditornya, pastikan bahwa tindakan keamanan sesuai dengan resiko yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang kelima, yaitu kepatuhan hukum atau legal compliance. Yang pertama adalah item auditnya, yaitu apakah organisasi mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan aset teknologi informasi. Untuk evaluasinya, meninjau kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan hukum yang relevan. Untuk auditornya sendiri mencatat bahwa memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan yang berlaku. Untuk yang keenam, pelacakan pemeliharaan atau maintenance tracking. Untuk auditnya yaitu bagaimana organisasi melacak dan menjadwalkan pemeliharaan perangkat keras atau hardware. Kemudian evaluasinya yaitu meninjau proses pemeliharaan perangkat keras dan catatannya. Untuk catatan auditornya sendiri yaitu memastikan pemeliharaan dilakukan secara teratur untuk mencegah kegagalan perangkat keras. Untuk yang ketujuh atau manajemen siklus hidup aset atau aset life cycle management, yaitu item auditnya yaitu apakah organisasi memiliki prosedur untuk mengelola siklus hidup aset teknologi, termasuk akuisisi, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Untuk item evaluasinya yaitu meninjau proses manajemen siklus hidup aset dan efektivitasnya. Untuk catatan auditornya sendiri, memastikan aset dikelola dengan baik sepanjang siklus hidupnya. Untuk yang kedelapan, perencanaan kapasitas atau capacity planning. Untuk auditnya sendiri, bagaimana organisasi merencanakan kapasitas aset teknologi informasinya. Kemudian untuk evaluasinya, meninjau rencana kapasitas dan strategi yang ada. Untuk catatan auditornya, yaitu memastikan kapasitas aset memadai untuk mendukung kebutuhan organisasi. Untuk yang kesembilan, keamanan data atau data security. Apakah data sensitif atau rahasia dilindungi dengan baik. Untuk evaluasinya, yaitu meninjau langkah-langkah keamanan data yang telah diimplementasikan. Untuk catatan auditornya sendiri, pastikan bahwa data sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang ke-10 ada kebijakan penghapusan aset. Item auditnya ada apakah organisasi memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk menghapus aset teknologi informasi yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk item evaluasi ada tinjau kebijakan dan prosedur penghapusan aset dan penerapannya. Catatan auditor ada pastikan penghapusan aset dilakukan secara aman dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang ke-11 ada evaluasi resiko. Untuk item auditnya ada apakah organisasi telah melakukan evaluasi resiko terkait dengan aset teknologi informasinya. Item evaluasi ada tinjau hasil evaluasi resiko dan tindakan mitigasi yang telah diambil. Catatan auditor ada pastikan bahwa risiko diidentifikasi dengan dikelola sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang ke-12 ada pemantauan kinerja. Item auditnya ada bagaimana organisasi memantau kinerja aset teknologi informasinya. Item evaluasi ada tinjau proses pemantauan kinerja dan laporan yang dihasilkan.
Catatan auditor ada pastikan pemantauan kinerja membantu identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan. Untuk yang 13 ada tanggung jawab personil. Untuk item auditnya ada apakah tanggung jawab personil terkait dengan manajemen aset yang telah ditentukan dan dipahami dengan baik. Item evaluasi ada tinjau peran dan tanggung jawab personil dalam manajemen aset teknologi informasi. Halnya ada catatan auditor, pastikan bahwa semua personil yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.